Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom. Ya, di Natal ini Kak Fe sangat diberkati. Tadi ada yang Kak Fe senang sekali. Ada saudaranya Kak Fe naik ke sana dia. Cuma tak lihat-lihat kok dia tinggi sekali ya. Tapi memang orang Israel itu tinggi-tinggi ya. Kak Fe ini gak tahu keturunan keberapa. Kenapa jadi pendek begini? Oke teman-teman, hari ini siapa yang senang punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Ya. Tak lihat dulu wajahnya Iki. Ayo coba lihat kanan kiri, bilang gini. Seneng gak jadi anak Tuhan? Coba tanya. Iya. Coba dilihat dari wajahnya. Kalau mungkin kamu punya teman di samping kanan, kiri, belakang, depan, wajahnya masih belum memperlihatkan bahwa dia itu bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Nah, ini PR kita semua ya. Jadi kalau ada teman di samping kanan atau kiri yang mukanya masih belum memperlihatkan sukacita, kita harus berdoa. Malam ini selesai ibadah ini semuanya bersukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ayo sekarang kita lihat. Apa sih keindahan? Apa sih hal yang indah yang kita bisa lihat dalam pribadi Tuhan Yesus? Kak Fe itu sebenarnya cuma satu kata. Kenapa? Ada yang tanya gini, kakak bangga enggak jadi orang Kristen? Iya bangga. Apa dasarnya kebanggaan Kak Fe? Apa karena Kak Fe ini sukses? Ya enggak. Yang paling Kak Fe senang itu karena Kak Fe punya Tuhan. Tuhannya Kak Fe, ya kalian juga, itu memahami hidup kita. Amin. Kenapa? Karena Kak Fe manusia. Kak Fe manusia, siapa di sini yang manusia? Oke, semua kita manusia, betul? Tahu nggak artinya manusia? Manusia itu kita pasti bisa salah. Setuju katakan amin. Ya tadi perempuan tadi, cantik ya perempuannya. Pinter lagi nyanyinya. Itu tadi perempuan tadi tuh. Itu udah mau dirajam. Coba. Kalau kalian juga tahu ada perempuan yang rusak rumah tangga orang. Kape yakin pasti media sosial kan. Perempuan ini. Coba kalau kita lihat pelakor-pelakor. Tangan kita ini komentarnya. Kalau bisa kita juga dasar lo. Untung kamu ketahuan. Kan begitu. Itu sikapnya manusia. Manusia itu pada dasarnya dari hatinya itu memang jahat. KP sendiri kalau bisa KP berubah. Jujur ya teman-teman, dulu KP masih muda. Aduh, gak bagus hidupnya KP. Kenapa? Karena yang pertama KP gak dapat kasih sayang orang tua. Jadi KP itu selalu berpikir negatif ambek orang. Perkataannya KP itu ya negatif. Kalau ambek temen ngeluh terus KP itu. Dulu sebelum percaya Tuhan Yesus. Nah sekarang sudah percaya Tuhan Yesus, puji Tuhan. Diubahkan. Kenapa KP bisa berubah? Ya karena pribadinya Tuhan Yesus ini. Kasihnya ini yang bisa. Coba kita lihat dulu ya. Kalau kalian kenal Tuhan kalian, pasti hidup kalian penuh dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Matius 9 ayat 13. Coba kita baca rame-rame ayat ini. Matius 9 ayat yang ke-13. Ya, yang siap diberkati katakan amin. Ayo kita baca ayat ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Hai jemaat Pantai Kosta. Zaman dulu KP kalau baca ayat wajib berdiri tahu. Oke. Yang siap diberkati sekali katakan amin. Hitungan ketiga ya, terlalu cepat. 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang
berdosa. Silahkan duduk. Dalam ayat ini dikatakan bukan untuk memanggil orang benar. Dalam bahasa asli jelasnya gini. Orang benar di sini menunjuk mereka yang merasa diri benar. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Itu. Tuhan tidak datang untuk mereka itu. Yang hidupnya, wah dia bisa nuding orang lain. Oh kamu. Ya, Tuhan tidak datang sama orang yang seperti itu. Tapi Tuhan datang pada orang yang berdosa. Dalam bahasa asli, arti dari orang yang berdosa itu adalah mereka yang sadar kalau dia adalah pribadi yang perlu ditolong. Dia ada kekurangannya, sadar akan kekurangannya. Teman-teman dengerin ini. Ini berita yang baik buat kita. Ya, ketika kita merayakan kehadiran Tuhan di dunia ini. Ya karena Tuhan itu maha hadir. Langit dan bumi sebelum diciptakan, Allah Tuhan kita itu sudah ada. Amin. Dia menjelma menjadi manusia. Dengar baik-baik. Dan Allah kita, Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan. Sebutkan sama-sama siapa? Yesus Kristus. Nah waktu kita kenal dalam pribadinya Tuhan, sehingga kita manusia bisa ngerti. Oh Tuhan itu seperti ini. Karena kalau Tuhan tidak menjelma menjadi manusia, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa ngerti Allah itu seperti apa. Tuhan itu seperti apa. Dengerin baik-baik. Hari ini kita mau kenali sikapnya Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Kalau kita pelajari baik-baik, yang ada di hati Tuhan itu adalah belas kasihan. Sama-sama dengan kami katakan belas kasihan. Dalam bahasa asli ditulisnya Heleos. Sama-sama bilang apa? Heleos. Apa itu Heleos? Heleos itu artinya kepedulian. Peduli peduli. Kalau kita itu ngaku anak Tuhan Yesus, harusnya hidup kita podok be Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Peduli. Ojo egois. Coba bantu KP Kota. Bilang kanan kiri. Ojo egois yo. Peduli. Kalau temanmu di sebelah matanya udah begini. Kalau kau punya permen Casio, jangan disuting. Iki loh, ibadah ngantuk. Ojo gitu. Kalau temenmu di sebelah mambu, terus bau sekali. Ojo disingkirkan. Ya kamu tutup aja hidungmu pakai apa? Tisu gitu yang wangi. Orang peduli itu tidak pernah menghina. Setuju katakan amin. Orang peduli itu dia punya hati baik. Dia ngelihat sesuatu yang lemah dari diri teman yang dah diinjek rek. Kalau kamu nginjek, sudah tahu temanmu jatuh dalam dosa, kamu injek. Kamu gak sama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi ayo hari ini coba cek dulu. Cek dan coba disadari. Teman-teman ini loh, benar gak sih? Yakin gak kamu itu pengikut Tuhan Yesus? Siapa yang yakin katakan amin. Pulang sebelum tidur ada kaca gak di rumah? Ada? Ada kaca? Coba ngaca. Terus gini, renung. Aku ini wis podo gak be Tuhan Yesus? Ya, siapa anak Tuhan di sini? Hah? Nah, bilang kanan kiri, ojo koyo setan. Jenenge anak Gusti Yesus. Ya, iki hari ini tuh Natal IYC memperlihatkan siapa Tuhan kita. Beautiful. Wih, tuh KP semalaman itu belajar beautiful. Nanti salah lagi.
Ya, dengerin. Ini berita yang baik. Kalau kamu tidak cocok dengan Tuhan Yesus, jangan mimpi punya masa depan yang baik. Ini firman. Hari ini kita mau berubah. Amin. Jangan jadi orang yang egois. Amin. Harus peduli. Tidak boleh diinjak temennya. Kalau ada kelemahan. Ayo sama-sama hari ini ya. Coba perhatikan. Apa sih yang kita bisa pelajari dari kasih yang ada pada diri Tuhan Yesus. Yang pertama lihat Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dibilang begini. Karena begitu besar siapa? Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baca rame-rame 23. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Enak yo baca ayat ini. Tapi coba kalau kalian masuk ke dalam ayat ini. Jujur setelah Kak V melahirkan. Setelah Kak V punya anak. Baca ayat ini Kak V rodo agak enggak terlalu lancar. Karena ayat ini begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia apa? Mengaruniakan. Itu paling ngeri dalam bahasa asli. Mengaruniakan, mengorbankan itu loh. Memberikan. Kak V, anak cuma satu. Ada orang yang deketin, matanya Kak V melotot dulu. Loh kan deketin anakku. Loh itu manusia Kak V. Tapi waktu baca ayat ini, Gusti Yesus luar biasa Tuhan kita ya. Gusti Yesus itu korban. Jadi arti dari kasih Tuhan. Tuhan itu kasihnya cirinya berkorban. Kasih yang berkorban. Ayo sama-sama dengan KP katakan apa? Kasih yang berkorban. Tolong ya. Siapa yang nanti tahun 2026. Kalian mau lihat tahun itu tahun yang diberkati, katakan amin. Siapa yang percaya tahun 2026 Tuhan pasti menolong kita. Yang setuju, yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengerin baik-baik. Kuasa Tuhan dari dulu, sekarang sampai selamanya itu gak pernah berubah. Amin. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang gak punya iman. Kami tetap yakin, dulu sekarang sampai selamanya Tuhan punya kuasa. Kalau dari dulu KP ditolong Tuhan, sakit KP disembuhkan sampai selamanya Tuhan sanggup. Kalau dulu KP yang hidupnya gak benar, gak beres, dipulihkan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan sampai kapanpun. Sebelum dunia ini berakhir, kuasa Tuhan gak pernah berubah. Makanya kalau KP khotbah, gak bisa KP, saudara, enggak. Mantap KP khotbah. Kenapa? Karena Tuhan kita berkuasa. Apa yang KP ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bisa nolong kalian, pasti itu terjadi. Masalah. Kita punya DNA-nya Tuhan gak? Kasih yang berkorban. KP mau tanya, korban itu enak atau gak enak? Jujur, jawab. Enak gak enak? Lu punya uang di dompet tinggal 1 juta. Terus disuruh sama orang. Maaf Bu, saya kesulitan. Padahal itu uang 1 juta udah dipersiapkan buat healing. Halang, healing, holong. Itu, tapi lihat temen. Aduh Kami berkali-kali diproses sama Tuhan. 1 kali waktu di mall. Lihat baju, aduh, kami tuh sampai gak enak ya. Ada jemaat itu loh. Dan jemaatnya ini memang anak remaja. Anak remaja kalau ngomong polos banget. Terus bilang begini, Tante, tahun lalu Tante khotbah di gereja kami pakai baju ini. Sama ya bajunya tahun ini, astagfirullah. Aku bilang, waduh, dia ngerti. Aduh, 1 kali jalan-jalan di mall, pengen, bagus bajunya. Pengen beli Kak itu. Baru aja ngelihat bagus.
Pas buka WA, karena mau buka BCA kan. Ya ada WA masuk. Ya tak buka. Dibuka. Tolongin kakak. Ini di gereja ada masalah. Perlu dana segini gedenya. Terus kami bilang, waduh. Ini gereja kita mau adain kegiatan. Kamu bisa tolong. Iya apa meneh. Ya kami bilang, oke kak, ini gak bohong loh ya. Dan Tuhan yang lihat. Mereka bilang, oke, kak, wes dalam hitungan menit, wes ya kak, itu terus ini yang hubungi KP, makasih ya Ve, Tuhan tolong kamu, amin, Tuhan tolong aku, bajuku tetap pada awalnya. Jadi KP, bu, tapi kalian harus tahu, meskipun seperti itu, KP penuh dengan sukacita. Ada damai, sejahtera. Jadi bicara kasih yang berkorban, jangan amin, amin. Laku no dulu iso apa ndak. Waktu kita itu kepengen menikmati kedagingan kita. Lalu disuruh sama Tuhan. Kamu tolong, kamu lakukan ini. Ya borek. Ayo ya hari ini biar firman ini mencelikan kita semua. Yang terakhir. Poin yang kedua, coba lihat. Kasih yang seperti apa sih yang ada pada Tuhan Yesus? Ibrani 13 ayat 5. Ayo baca rame-rame Ibrani pasal 13 ayat 5. Hitungan ketiga yang siap diberkati katakan amin. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman lebih keras. 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa maksudnya ini? Tuhan bilang, kamu jangan khawatir. Karena dalam dunia ini cuma ada 2 kekuatan di dalam diri kita. Tuhan dan duit. Bilang kanan kiri, duit gitu loh. Makanya jangan bingung. Kalau sepertinya orang bermasalah hanya karena keuangan. Karena uang itu mempengaruhi hidup kita. Setuju katakan amin. Tidak salah ketika ada orang dunia bilang begini, uang segalanya buat dia, buat kita. Ada yang ada di atas uang, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus. Teman-teman dengerin baik-baik. Malam ini kita mau sepakat. Ketika Tuhan berjanji sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan kalimat itu dikaitkan dengan kata jangan kamu jadi hamba uang. Artinya apa? Ojo kamu bingung dengan ekonomimu. Siapa di sini yang kepengen dapat pekerjaan yang baik? Ya ini kan sudah dewasa ini ya. Kalian lagi kuliah, pengen. Aduh nanti selesai kuliah, aku pengen dapat pekerjaan yang baik. Teman-teman dengerin baik-baik. Di dalam Tuhan pasti ada harapan. Kalau kamu hidupnya cocok dengan pribadi Tuhan Yesus. Lihat kasih Tuhan yang kedua ini bicara apa? Yesus itu kasihnya punya yang namanya kesetiaan. Kasih yang mengandung unsur setia. Bilang kanan kiri, setia. Ojo kayak dunia. Kalau ada duit, aku sayang abang. Enggak ada duit, aku tendang abang. Itu gelo. Itu orang dunia. Dengar baik-baik. Kalau sepertinya menguntungkan, oh saya mau setia. Tapi kalau enggak nguntungin, memangnya enggak ada di tempat lain yang lebih bagus. Siapa di sini lagi pacaran? Ada Roh Kudus. Ojo nipu. Siapa yang sedang pacaran? Angkat tangan nih. Gak angkat tangan, pulang ini putusin ya. Beneran. Siapa yang
yang sedang pacaran angkat tangannya. Ketahuan nanti pengerja kalau pacaran ketahuan. Sama tena ompreng gitu kan. Siapa yang sedang pacaran ayo angkat tangannya. Iya dengar. Tuhan bilang begini. Kalau engkau setia dari hal yang kecil. Maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang besar. Amin. Jangan pakai alasan bilang sama KP bilang begini. Belum janur kuning melengkung KP. Lu lengkungin sendiri aja. Lengkung kayak opai. Jangan banyak alasan. Kalau sudah tahu itu milik orang. Jangan menyukai apa yang orang lain miliki. Yang setuju katakan amin. Orang Kristen dengerin baik-baik. Anak Tuhan Yesus dengerin. Anak IYC solid. Mana IYC katakan amin. Lu harus berbeda dengan dunia ini amin. Pacaran sing sehat. Amin. Tuh kayak anaknya Om Ronald itu. Ya tak tanya kemarin itu. Kamu usia berapa? Wis pacaran. Saya bilang, yang baik ya pacarannya. Harus bagus. Dengar. Siapa di sini yang jomblo? Bilang kanan kiri, ojo sedih. Ono harapan dalam Tuhan Yesus. Percaya di dalam Tuhan, ada harapan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Beautiful Jesus artinya apa? Pasti ada harapan. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Amin. Cuma satu syaratnya. Bilang kanan kiri. Sing podok mbek Gusti Yesus. Bilang gitu. Kalau you katakan aku anak Tuhan. Kamu harus sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Cara berpikir kita harus seperti Tuhan Yesus. Cara ngomong kita harus seperti Tuhan Yesus. Langkah kaki kita menuju ke tempat yang Tuhan Yesus mau. Amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah. Kita tundukkan kepala kita sebelum tengah malam. Kenapa? Karena ini aman dimatiin lagi ini nanti lampunya nih. Ayo tundukkan kepala.